Halo anak-anak, salam sehat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 1 sampai 2. Silahkan nanti kalian simak, pahami video yang akan Bapak tayangkan. Selamat menyimak video dan selamat memahami. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan belajar kita hari ini pertama, anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Berikutnya, anak-anak dapat melakukan variasi gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan contoh peragaan gerak dasar lokomotor, anak-anak dapat menjelaskan gerakan tersebut dengan benar. Nah, dengan diberikan contoh peragaan gerak dasar lokomotor juga, anak-anak diharapkan mampu memperagakan gerakan tersebut dengan benar. Nah, anak-anak, dengan video ini diharapkan nanti anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran ini ya. Begitu, anak-anak, kita mulai ya. Sekarang kita akan berjalan pertama tentang variasi gerak berjalan, yaitu berjalan ke depan. Anak-anak tentu sudah terbiasa berjalan-jalan ya ke depan. Coba anak-anak yang suka berjalan-jalan siapa? Ayo jawab di kolom komentar ya. Ya, baik. Berikutnya anak-anak adalah sikap berjalan yang benar. Nah, ketika kita melakukan gerak jalan tersebut, ya kita harus melihat ke depan. Kemudian ayunkan tangan. Lihat contoh di sini anak-anak. Ya. Jadi tangannya diayunkan. Kemudian anak-anak setelah tangannya diayunkan, langkahkan kaki secara bergantian ya. Jadi dari kaki kanan kemudian kaki kiri bergantian, begitu terus ya. Itu. Lalu anak-anak, ada variasi berikutnya untuk berjalan, yaitu berjalan ke belakang. Nah, bisa anak-anak lihat di sini, ada seorang anak sedang berjalan ke belakang. Nah, berjalan ke belakang ini ya bisa anak-anak lakukan ya dalam sebuah permainan juga ya. Begitu. Kemudian ada gerak berjalan ke samping anak-anak. Nah, anak-anak bisa berjalan ke samping tidak? Coba, siapa yang bisa berjalan ke samping? Jawab di kolom komentar. Bagus sekali. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, gerak melangkah ke samping, ke kanan, ataupun ke kiri. Gitu ya, anak-anak. Bagus. Selanjutnya adalah berjalan bersama. Nah, anak-anak, gerak berjalan bersama ini dilakukan dengan bersamaan ya. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan bersama-sama dengan kakak, adik, atau saudara yang ada di rumah ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, ini bisa anak-anak lihat ya. Contoh berjalan bersama-sama. Nah, berikutnya setelah berjalan bersama, anak-anak bisa bermain berjalan juga loh. Nah, permainannya namanya adalah permainan berjalan huruf. Nah, seperti apa permainannya? Pertama, anak-anak buatlah garis ya. Garis membentuk huruf. Nah, di sini anak-anak, Pak Guru berikan contoh huruf apa ini anak-anak? Bagus sekali, huruf L ya, huruf L. Nah, anak-anak nanti bisa juga membuat huruf ya, ditulis di lantai ya atau di kertas. Kemudian, nah huruf itu kalau bisa sesuai dengan nama depan anak-anak ya. Nah, misalkan di sini adalah namanya Lina, makanya hurufnya L. Jadi, anak-anak silahkan berjalan sesuai dengan huruf itu ya. Nah, seperti ini ya, berjalan huruf L ya, mengikuti huruf L ini ya, begitu. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan bermain lagi anak-anak, yakni permainan menirukan hewan berjalan. Ayo anak-anak, siapa yang suka atau di rumahnya ada hewan piaraan? Coba jawab di kolom komentar, hewan apa yang ada di rumah anak-anak. Nah, di sini Pak Guru berikan contoh adalah
Apa ini anak-anak? Bagus sekali, kucing ya. Nah, anak-anak coba tirukan bagaimana kucing berjalan ya. Nah, selain itu juga ada hewan lagi di sini Pak Guru beri contoh. Apa ini anak-anak? Bagus sekali, hewan angsa ya. Anak-anak pernah melihat? Bagus ya. Nah, ini kucing berjalan ya, menirukan gerakan kucing. Lalu ada anak di sini menirukan gerakan angsa ya. Begitu anak-anak ya. Bisa ya anak-anak? Baik, pintar semuanya ya. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kita ulangi lagi ya. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus pada materi berlari. Bagaimana cara berlari yang baik? Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Kepala tegak, bahu santai dan tidak diangkat. Tangan agak menggenggam. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Badan tegap, tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi dan ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, itu adalah cara berlari yang baik. Sampai jumpa. Cara berlari ada dua, yaitu lari pendek dan lari panjang. Lari pendek adalah lari dengan jarak langkah kaki pendek, sedangkan lari panjang adalah lari dengan jarak langkah yang panjang. Berikut adalah contoh cara melakukan lari pendek. Anak-anak melakukan lari tetapi dengan langkah kaki yang pendek. Berikutnya, ini adalah contoh melakukan lari panjang. Anak-anak melakukan lari dengan langkah kaki yang panjang. Berikutnya, kita akan melakukan latihan lari melewati bambu. Atur jarak bambu tidak terlalu jauh agar kita bisa melakukan latihan lari pendek. Selanjutnya, kita akan melakukan latihan lari melewati ban. Jika di rumah kalian tidak ada ban bekas, maka kalian bisa menggunakan kon, kertas, batu, atau alat apapun yang ada di rumah kalian. Atur jarak kertas atau kon agak jauh sehingga kita bisa melakukan latihan lari panjang. Selanjutnya, kita akan melakukan permainan bentengan. Peraturan permainan bentengan. 1. Permainan ini dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-8 orang.
Masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan untuk membuatnya tertawan atau tertangkap. Pemain dalam kelompok saling menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh tiang atau markas lawan sambil meneriakkan kata benteng. Grup yang berhasil mengambil alih benteng dialah pemenangnya. Permainan tradisional bentengan diawali dengan menentukan tim dengan home timpa Aleum Gambreng membagi tim putih dan tim hitam. Setelah terbagi, maka kedua kapten melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Setelah ditentukan siapa yang maju, maka permainan dimulai. Tim dibagi dua menjadi 5 melawan 5. Kemudian satu pemain maju ke depan bergantian satu sama lain sampai ada yang terkena bahkan tertangkap di area benteng pertahanan lawan atau kawan, maka dia harus dibebaskan dengan cara menyentuh tangan kawannya. Dalam peraturan permainan bentengan, pemain harus menyentuh bentengnya sendiri dulu untuk maju ke depan. Jika lawannya maju juga, maka ada istilah tua dan muda. Ketika kalah tua, menyentuh pemainnya, maka pemain tersebut tertangkap ke benteng pertahanan sendiri. Tapi begitu pula sebaliknya, jika dia tua dan yang muda, maka dia harus mengambil lawannya ke benteng pertahanannya. Dalam permainan bentengan, dinyatakan pemenang atau mendapatkan poin apabila lawan tersebut menyentuh benteng pertahanan lawan tanpa terkena oleh lawannya. Maka dinyatakan poin atau kemenangan untuk tim tersebut. Ya, baik. Gimana anak-anak? Kalian sudah melihat video tentang pembelajaran tema 1, subtema 1 sampai 2 tadi. Silakan untuk yang mungkin belum memahami atau belum jelas, bisa kalian lihat lagi videonya ataupun kalian bisa buka materinya di buku. Kemudian untuk tugas, silahkan kalian kerjakan tugas dengan baik di rumah, didampingi orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa. Tetap semangat belajar di rumah, lakukan protokol kesehatan di rumah, nggak usah main kemana-mana, tetap berolahraga, tetap semangat. Salam sehat semuanya.